Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di acara Studium Generale LKA Program Dewasa periode 1 tahun 2022 pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ustadz David Nugroho selaku Head of Manager LKA, yang kami hormati Ustadz Beni Abdurrahman selaku pembicara, yang kami hormati para ustaz dan ustazah dan para pengajar LKA, yang kami hormati para peserta LKA yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini, serta yang kami hormati para panitia LKA yang telah mensukseskan acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dionovan Prawira selaku MC, dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah materi, yang kelima adalah tanya jawab, yang keenam adalah dokumentasi, dan yang ketujuh adalah penutup. Untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan kita mulai, izinkan saya membacakan tata tertib Studium Generale LKA Program Dewasa periode 1 tahun 2022. Yang pertama, peserta mengikuti acara tepat waktu pada pukul 7.30 WIB. Yang kedua, format nama di Zoom, nama lengkap. Contoh, Muhammad Al-Ghazali. Yang ketiga, peserta mengisi presensi yang hanya akan dibagikan di room meeting. Yang keempat, peserta diharapkan menyalakan kamera. Peserta juga dapat menggunakan virtual background yang sudah disediakan panitia. Yang kelima, peserta dimohon mematikan mikrofon jika sedang tidak berkepentingan dengan acara yang sedang berlangsung. Yang keenam, peserta dihimbau untuk tidak keluar masuk meeting room, kecuali yang bermasalah dengan koneksi internet. Yang ketujuh, peserta dimohon untuk memperhatikan acara yang sedang berlangsung dari awal hingga akhir. Yang terakhir, ketika sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan mengirim pesan pada kolom chat Zoom atau bertanya langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Haidar Pasha. Kepada Saudara Haidar Pasha, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka Al-Quran. Surat Al-Hasyr dimulai dari ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Haidar atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, sambutan oleh Ustadz Hafid Nugroho selaku Head of Manager LKA. Kepada Ustadz Hafid Nugroho, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita patut mengucapkan syukur walaupun mungkin di sepanjang Jogja ya, Jogja Magelang nih tadi saya perjalanan mendung dan hujan ya. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan-kemudahan karena kan memang via virtual seperti ini
tidak banyak alasan ya. Kalau misalkan kita offline mungkin ada halangan-halangan seperti hujan akan menjadi alasan. Tapi karena ini kita via online, alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk bisa mengikuti agenda ini. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang istiqomah di dalam kita berdakwah dan kita belajar serta mengajarkan Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia terlebih dahulu yang sudah mengkonsep ataupun mempersiapkan agenda pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada Ustadz Abu Abdurrahman yang insya Allah nanti akan menjadi pembicara, memberikan wejangan untuk kita semuanya. Dan insya Allah nanti wejangan-wejangan dari beliau akan sangat kita nantikan ya. Dan ini sepertinya Ustadz Abu kesempatan yang ketiga sepertinya ya untuk menjadi pembicara di SG. Kalau tidak salah di awal pandemi sempat ya, sempat. Cuman apakah saya lupa ingat atau tidak ya? Sepertinya udah 3 kali ini ya Ustadz Abu. Dan Masya Allah ini saya ucapkan terima kasih juga pada seluruh peserta LGA yang mana ini ada peserta yang online maupun offline pagi hari ini dengan antusias sudah bersedia menghadiri kegiatan SG pada kesempatan pagi hari ini ya. Walaupun ini belum semuanya. Kalau yang terrekap di database itu ada sekitar 200 ya. Cuman kali pagi ini ditambah dan panitia baru 78 ya. Semoga teman-teman yang lainnya bisa gabung diskusi kegiatan pagi hari ini. Sebelum intinya Ustadz selaku head manager atau ketua pengelola untuk yang LGA ini menyampaikan beberapa informasi pada peserta ya. Dikarenakan memang ini sesuatu hal yang harus urgent akan kami sampaikan. Yang pertama ini berkaitan dengan perpindahan tahun ajaran ya. Jadi saya ucapkan permohonan maaf terlebih dahulu dikarenakan memang kemarin di beberapa waktu yang lalu sekitar 2 pekan ke belakang ataupun 1 bulan ini kami memang ada beberapa kendala di dalam hal teknis sehingga teman-teman semuanya yang sudah mendaftar sejak di awal periode pendaftaran ini ada stuck ya, stagnan, tidak beralih ke mana itu ke jenjang, tidak beralih ke tahapan yang selanjutnya dikarenakan memang kami ada beberapa kendala teknis ya. Semoga dengan kendala itu kami berharap teman-teman tetap tidak surut di dalam semangatnya untuk belajar di LGA ini. Dan insya Allah ini mulai dari hari ini walaupun teman-teman yang masuk ke SG ini belum secara resmi menjadi peserta di LGA itu sendiri ya. Dikarenakan setelah ini masih ada pengkelasan kembali ya. Memang ada yang berbeda untuk satu periode ini. Pengkelasan nanti akan dipilihkan oleh pengurus terlebih dahulu, termasuk juga pengajarnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu pengkelasan itu dipilih sendiri ya. Tapi karena memang ada kendala teknis yang saya sampaikan tadi itu, maka untuk mengejar waktu yang mungkin harus segera kita mulai, maka untuk sementara pengkelasan kami lakukan oleh pengurus. Cuman kami meminta dan memohon pada seluruh peserta semuanya untuk proaktif saat nantinya dari pengurus nantinya ada yang menghubungi untuk memberikan konfirmasi atau memindah jadwal seperti itu. Karena memang untuk syarat teman-teman yang di program reguler ini ada syarat ketentuan yang berlaku, halakoh itu bisa berjalan ya. Jadi seperti itu. Kalau ternyata di dalam saat proses tahapan-tahapan pendaftaran ada satu kelompok yang itu belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pengurus, ya mungkin bisa jadi nanti akan kami hubungi
kepada peserta semuanya untuk nanti bisa memilih jadwal atau memindah jadwal sesuai dengan yang teman-teman bisa ikuti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya, yang mana pagi biasanya hari Ahad itu hari layah-layah nasional ya, hari rebahan nasional. Tapi tidak untuk semua yang ada hadir di majelis ini hari kita untuk kita tambah semangat lagi di dalam Al-Qur'annya, tambah semangat lagi kita di dalam nantinya belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Dan insya Allah kita mulai dengan mendengarkan tausiah yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Silahkan Mas Dion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Taufiq Nugroho selaku Head of Manager LKA atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu kajian motivasi Quran oleh Ustadz Beni Abdurrahman yang kemudian akan langsung ditutup dengan doa. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae dari Ustadz Beni Abdurrahman. Nama Beni Abdurrahman, nama panggilan Abu Abdirrahman, tempat dan tanggal lahir Bandung 17 Juni 1973. Alamat Mahat Ali Al-Madinah, Tebon Krakilan 14 RT 4 RW 31, Sidoluhur, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat email beniabdurrahman73@gmail.com. Nomor telepon 0852 00869895. Pekerjaan pengajar Mahat Ali Al-Madinah Yogyakarta, trainer dan terapis Rehab Hati Foundation. Status menikah, anak berjumlah 7, pendidikan Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sarjana Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bachelor Usuluddin and Dakwah Al-Madinah International University, Mahat Ali Al-Imarat Bandung, SMA N2 Bandung, SMP N12 Bandung, SDN Sukarasa 5 Bandung. Organisasi, anggota Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah, bidang kaderisasi MIUMI atau Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia DIY, koordinator wilayah DIY Rehab Hati Foundation. Moto, jadilah orang yang mengajarkan ilmu atau belajar ilmu atau mendengarkan ilmu, dan janganlah menjadi kelompok yang keempat, karena engkau akan celaka. Sebelum memasuki acara, izinkan saya sudah sampaikan kepada Ustadz Beni Abdurrahman, kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan hidayah taufik, kemudahan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bisa hadir di dalam satu majelis walaupun dalam bentuk Zoom meeting, tetapi ini tidak mengurangi nilai daripada majelis itu sendiri. Sehingga Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya untuk masuk ke dalam surga. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang masalah Al-Qur'an, maka pembicaraan yang tidak akan habis-habisnya. Karena Al-Quran sangat lekat dengan kehidupan manusia. Dan Al-Quran itulah sebetulnya sumber daripada kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai kajian kita dengan salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Al-Qur'an, yaitu sifat Al-Karim, ya. Nah, sehingga kita sering menyebut ya dengan Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an yang mulia. Nah, sifat ini ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ya surat Al-Waqiah ayat 77 sampai dengan 79. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun." Dan sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia di dalam kitab yang terpelihara atau Lauhul Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an itu dengan karim. Ya. Dan kata karim di dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Ya. Karim itu bisa berarti ya dermawan, ya. Karim itu juga bisa berarti ya mulia, ya, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dimaksud ya karim ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada apa? Kepada Al-Qur'an. Nah, maka yang dimaksud dengan karim di sini adalah yukramu ya man yahtajuhu wa yalja'u ilaihi. Jadi karim di sini adalah orang yang membutuhkan Al-Qur'an, orang yang kembali kepada Al-Qur'an, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membutuhkan ilmu, kemudian kita kembali kepada Al-Qur'an, maka kita akan dimuliakan. Ketika kita ingin mencari petunjuk tentang hukum-hukum di dalam ibadah, maka kita akan dimuliakan. Ketika kita hendak mencari obat di dalam Al-Quran, nah maka kita akan dimuliakan. Nah, itulah yang disebut dengan bahwasannya apa? Al-Quran itu ya disebut dengan karim, yaitu memuliakan orang yang membutuhkannya dan orang yang kembali kepadanya. Nah, sehingga ya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Al-Qur'an ini berdampak pada kemuliaan yang berkaitan dengannya. Ya, sekali lagi saya tekankan, kemuliaan Al-Qur'an ini berdampak pada kemuliaan yang berkaitan dengannya. Nah, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah ya berkaitan dengan waktu diturunkannya Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an itu turun pada malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian juga Al-Qur'an diturunkan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar.
Nah, apa yang dimaksud dengan qadar di sini? Para ulama menyebutkan qadar ini punya ya berbagai makna. Yang pertama, qadar ini bermakna asyaraf, yaitu kemuliaan. Nah, maka diturunkannya Al-Quran pada malam itu sebagai kemuliaan. Nah, kemuliaannya disebutkan di dalam ayat ya ataupun berikutnya. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, kemudian yang kedua, al-qadar ini juga bisa bermakna ad-dayyiq. Ad-dayyiq ini artinya apa? Sempit. Nah, kenapa disebut dengan sempit? Karena pada waktu itu langit dunia penuh sesak dengan turunnya para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Nah, jadi itulah ya malam berkaitan dengan turunnya Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah tentang bulan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka Ramadan memiliki banyak keutamaan, ya salah satunya adalah berkaitan dengan turunnya Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar ini berkaitan dengan turunnya ya Al-Qur'an, seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama berkaitan dengan masalah apa? Waktu. Nah, kemudian yang kedua ya berkaitan dengan tempat diturunkan Al-Qur'an. Maka tempat diturunkan Al-Quran yaitu Mekah dan Madinah menjadi tempat yang ya agung, tempat yang suci. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wallahi innaka la khairun ardillahi wa ahabba ardillahi ilallah. Walaula anni akhrijtu minka ma kharajtu. Demi Allah, sesungguhnya kamu merupakan bumi Allah yang terbaik. Tempat yang paling dicintai Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, ya niscaya aku tidak akan keluar darimu. Nah, maka Rasulullah SAW berbicara tentang masalah apa? Kota Mekah. Ya, di mana kota Mekah ini adalah tempat turunnya Al-Quran, sehingga dia menjadi bumi Allah yang terbaik. Nah, demikian pula dengan kota Madinah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtu. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota haram. Ya, haram yang dimaksud di sini adalah ya agung ataupun apa? Suci. Sehingga ada namanya bulan haram, ya seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada namanya ya pakaian ihram, pakaian yang suci, sehingga pakaian ini bagi laki-laki berwarna putih-putih. Kemudian juga ada ya yang disebut dengan tanah haram, ya tanah di mana ia menjadi suci ataupun menjadi agung. Nah, kesucian tanah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Al-Qur'an di dua tempat tersebut, yaitu Makkah dan juga apa? Ya, Madinah. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Kemuliaan Al-Qur'an ini pun akan berdampak pada kemuliaan yang berkaitan dengan orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah memilih. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya atau hadis-hadis sebelumnya, itu menggunakan kata khair, ya, yang menunjukkan makna ya baik atau terbaik. Tetapi di dalam hadis ini menggunakan kata istafa.
Istofa itu maknanya adalah apa? Ya, yang paling baik dari yang baik. Ya, jadi yang paling baik dari yang baik itulah disebut dengan namanya istofa. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Nasab yang paling terbaik di antara manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih ya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari kabilah Kinanah, keturunan Ismail, kemudian ya memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah, kemudian memilih Bani Hashim di antara ya suku Quraisy. Dan demi Allah ya, dan Allah memilihku di antara dari ya Bani Hashim. Nah, sehingga apa? Ya, karena Rasulullah SAW adalah orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, maka beliau menjadi orang yang paling mulia ya nasabnya. Kemudian yang berikutnya adalah kemuliaan Al-Quran itu berdampak ya pada malaikat yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril yang membawa wahyu. Dan itu disebutkan dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai 21. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsyin makin muta'in samma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh utusan yang mulia, di mana utusan ini memiliki kekuatan, memiliki kedudukan dan juga ditaati serta dipercaya. Nah, maka ada dua sifat yang ya sangat menonjol ya selain daripada dua sifat yang lainnya, yaitu sifat ya pertama adalah quwwah dan yang kedua adalah sifat amin. Ya, kekuatan dan ya orang apa yang terpercaya. Nah, sehingga apa? Setiap tanggung jawab, setiap amanah ya, setiap pekerjaan maka harus memiliki dua sifat ini, yaitu kekuatan dan juga apa? Amanah. Apalah lagi di dalam ya membawa wahyu Al-Quran, maka malaikat yang mampu untuk membawa wahyu untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat yang memiliki kekuatan, malaikat yang ya amanah. Sehingga malaikat ini adalah malaikat yang menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tanpa ada ya yang disembunyikan. Nah, kemudian ya Al-Quran ini oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada umatnya, sehingga umat Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan sebaik-baik generasi, yaitu apa? Generasi yang padanya Al-Quran itu turun. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum summa yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yaitu pada masa sahabat. Jadi kenapa sahabat ini disebut dengan sebaik-baik umat? Salah satunya adalah karena sahabat itu adalah generasi ataupun orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka itu sangat paham tentang apa Al-Quran itu turun dan kepada siapa ya Al-Quran itu turun. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu sahabat yang diabadikan namanya, yaitu sahabat Zaid ya bin Sabit. Ya. Ini adalah sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan karena namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga mereka itulah ya sebaik-baik generasi karena Al-Qur'an itu ya turun pada masa mereka. Sehingga orang-orang yang belajar kepada para sahabat
yaitu tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, maka disebut juga dengan generasi terbaik. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan setelah itu akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Artinya ini menunjukkan sebagai bentuk mubalaghah, sebagai kalimat hiperbola yang menunjukkan keutamaan mereka sebagai sebaik-baik generasi. Nah, kemudian kemuliaan Al-Quran ini pun juga akan berdampak pada kemuliaan yang berkaitan dengan orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Sehingga Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka setiap orang yang mempelajari, mengajarkan, baik itu membacanya, baik itu kandungan maknanya, baik itu berkaitan dengan mentadaburinya, ataupun juga mendakwahkannya dan lain sebagainya, maka mereka itulah yang disebut dengan sebaik-baik manusia. Nah, sehingga kalau kita lihat semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan. Sehingga sekali lagi, Al-Quran itu disifati dengan mulia karena dimuliakan orang yang membutuhkan Al-Quran dan orang yang kembali kepada Al-Quran. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah sebuah idealitas yang ingin kita capai, dengan berbagai wasilah. Nah, salah satunya adalah dengan LQA ini. Adalah salah satu wasilah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan daripada Al-Quran. Nah, tetapi kita akan melihat satu fenomena, sebuah realitas yang ada pada kenyataan, yaitu berkaitan dengan hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Disebut dengan hajru itu maknanya meninggalkan. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang untuknya. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, La yahillu lil muslimi ayyahjura akhahu fawqa salatil layalin. Tidak halal bagi seorang muslim itu meninggalkan saudaranya lebih daripada tiga hari. Meninggalkan di sini maknanya tidak menyapa, tidak mengucapkan salam, tidak tersenyum, dan lain sebagainya. Nah, maka realitas meninggalkan Al-Quran ini sampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya qaumi, berkata Rasul, inna qaumi ittakhadhal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran itu mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Nah, para ulama menjelaskan apa makna sesuatu yang ditinggalkan di sini. Pertama, tidak mengimaninya sebagai sebuah kebenaran. Tidak membaca ataupun mendengar. Tidak mentadaburinya. Tidak mengagungkannya,
bahkan tidak mengamalkan ataupun berhukum dengannya. Nah, sehingga apa? Kalau hal-hal ini ya masih ada dan banyak di dalam ya kaum muslimin, maka itulah ya realitas ataupun fenomena yang terus ada sebagaimana yang dikeluhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya meninggalkan Al-Quran ini dia bertingkat-tingkat dan juga beragam. Ya, ada yang sudah mengimani tapi apa? Ya, kurang di dalam membaca atau mendengar. Ada yang sudah mengimani, ada yang sudah membaca mendengar tapi kurang di dalam mentadaburinya. Ya, begitu pula dengan seterusnya. Tetapi fenomena ini masih tetap ada dalam tingkatannya yang berbeda-beda secara individual ataupun secara apa? Ya, mujtama ataupun ya kemasyarakatan. Nah, inilah yang menjadi sebuah realita. Nah, maka ketika idealita dengan realita itu ada kesenjangan, maka itulah yang menjadi sebuah problematika ya bagi kita. Nah, maka sesungguhnya ya disinilah ya problematika itu yang harus kita selesaikan, bagaimana supaya hak-hak Al-Quran itu ya dipenuhi dengan mengimani, dengan membaca ataupun mendengar, ya dengan mentadaburi, dengan mengagungkan ataupun dengan mengamalkan atau berhukum dengan hukum apa ya Al-Quran. Nah, kenapa? Karena ketika ya realitas ini masih ada, maka akan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri secara individu ataupun secara masyarakat. Dampak yang pertama disebutkan di dalam ya surat Al-Taha 102 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang orang yang berpaling daripada apa? Al-Qur'an ya. Wa man a'rada an dzikri ya fa innahu ma'isyatan dhanka. Ya, barang siapa yang berpaling dari ya az-zikr di sini adalah apa? Al-Qur'an, dari peringatanku dalam Al-Qur'an. Maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Ya. Penghidupan yang sempit ini pertama bisa dalam ya tataran kehidupan dunia. Maka dia tidak akan mengalami ketenangan ya, dia akan mengalami kegalauan ya. Walaupun mungkin dia bergelimang harta ya ataupun juga memiliki jabatan dan lain sebagainya. Tetapi dalam lubuk hati yang paling dalam dia menghadapi kehidupan yang sangat apa? Yang sangat sempit ya. Nah, kemudian yang kedua, ya penghidupan yang sempit ini maknanya adalah ya pada alam barzah, yaitu ketika dia mendapatkan azab kubur dengan kehidupan yang sempit di alam kubur. Ketika apa? Ya dia berpaling daripada apa? Peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60. Ya, berkaitan dengan dampak meninggalkan Al-Qur'an ini adalah apa? Ya, mendapatkan kesesatan ya yang jauh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asyaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida." Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang menyangka bahwasannya mereka itu beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan beriman dengan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Tetapi mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Ya, taghut ini maknanya adalah
segala sesuatu yang disembah ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka tidaklah ya atau mereka sungguh diperintah untuk mengingkari tagut tersebut, tetapi justru itulah yang menjadi keinginan syaitan untuk menyesatkan ya manusia itu dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, maka ketika orang itu berpaling dari Al-Quran dalam kehidupannya secara khusus berkaitan dengan tahakum bil Quran, berhukum dengan Quran, maka dia akan mendapatkan kesesatan yang jauh. Walaupun mungkin dia menyangka, ya inilah ya aturan yang seadil-adilnya, inilah aturan yang memberikan ya kemaslahatan kepada ya masyarakat atau manusia. Tapi pada hakikatnya dia telah berjalan dalam sebuah kesesatan yang sangat jauh. Nah, kemudian yang ketiga, dampak daripada meninggalkan Al-Quran ini adalah apa? Ya, bersahabat dengan ya syaitan. Dan ini disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ya ayat yang ke-36 ya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Ya, barang siapa yang berpaling dari ya peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, maka kami ya berikan kepadanya syaitan, dan syaitan itu menjadi apa? Qarin ataupun sahabat. Sehingga pikirannya, kemudian ya ucapannya, kemudian perbuatannya, ya langkah-langkahnya adalah mengikuti langkah-langkah apa? Syaitan. Nah, kenapa? Ya, karena dia sahabat daripada apa? Syaitan itu sendiri ketika dia ya meninggalkan daripada apa? Al-Qur'an. Nah, kemudian yang keempat, ya dampak daripada meninggalkan Al-Quran ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-1. Di mana fungsi daripada Al-Quran itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid. Dari kegelapan kebid'ahan menuju cahaya sunnah. Dari kegelapan ya perbuatan maksiat kepada cahaya ketaatan. Nah, maka di dalam surat Ibrahim ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya. Alif Lam Ra, kitab yang ya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, sehingga orang yang berpaling ya dari Al-Qur'an atau meninggalkan Al-Qur'an, maka dia terus-menerus dalam kegelapan. Ya, baik itu dalam kehidupan dunia ataupun juga dalam kehidupan di alam kuburnya. Dia tidak punya pegangan, dia tidak punya pedoman, dia tidak punya ya petunjuk jalan. Ya, kenapa? Karena dia ya meninggalkan Al-Qur'an. Nah, maka inilah ya 4 dampak ya di dalam meninggalkan Al-Qur'an. Nah, sehingga Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, bagaimana kita kembali untuk ya memfungsikan Al-Qur'an itu sendiri. Ya, di dalam kehidupan kita secara pribadi ya ataupun juga secara kemasyarakatan. Nah, yang pertama, fungsi daripada Al-Qur'an ini adalah sebagai siratul mustaqim, yaitu sebagai jalan yang lurus. Ya. Maka disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza siratin mustaqiman fattabi'uh. Ya. Dan inilah
ya jalan yang lurus, maka ikutilah ya jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah mengikuti apa? Jalan-jalan yang banyak. Ya. Nah, Rasulullah SAW ya pernah menggaris satu garis ya lurus, kemudian dia menggaris garis-garis kecil di sampingnya. Kemudian ia menunjuk garis lurus ini mengatakan ya dengan mengatakan apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman. Maka inilah jalan yang lurus. Kemudian Nabi SAW menunjukkan jalan-jalan yang kecil itu, yang banyak itu dengan apa? Inilah ya adalah subul ataupun jalan-jalan ya kesesatan. Nah, sehingga apa? Ketika kita memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupan kita sebagai siratul mustaqim, maka itu ibaratnya seperti peta di dalam kehidupan kita. Maka Al-Quran itu menjelaskan bagaimana perjalanan hidup manusia mulai dari sebelum diciptakan ya dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan alam barzah sampai dengan dalam kehidupan akhirat dengan penjelasan yang sangat detail. Ya, artinya apa? Untuk mengajarkan kepada manusia tentang perjalanan kehidupannya. Dan mengingatkan bahwasanya kehidupannya itu bukanlah hanya di dunia saja, tetapi ada kehidupan, yaitu apa? Kehidupan setelah apa? Setelah mati. Ya. Nah, sehingga apa? Siratul mustaqim ini ibaratnya apa? Ya, sebagai sebuah peta perjalanan daripada apa? Ya, kehidupan manusia. Nah, demikian pula yang kedua, ya, fungsi Al-Quran di dalam kehidupan ini adalah sebagai petunjuk ataupun apa? Ya, huda. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Ya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Dan kalau kita perhatikan, fungsi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah apa? Fungsi Al-Quran sebagai apa? Petunjuk. Baik itu petunjuk bagi manusia, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, petunjuk untuk orang-orang yang beriman. Ya. Nah, artinya apa? Ya, petunjuk ini ya bisa berfungsi kalau dia digunakan ya dalam kehidupan apa ya dunia ini. Maka petunjuk-petunjuk untuk kehidupan itu sangat banyak. Petunjuk untuk kehidupan pribadi, petunjuk untuk kehidupan berkeluarga, petunjuk untuk kehidupan bermasyarakat, petunjuk untuk kehidupan ya bernegara dan lain sebagainya. Nah, maka disitulah ya fungsi Al-Quran yang harus dihidupkan berkaitan dengan apa? Dengan petunjuk. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sebagai syifa ataupun apa? Ya, kesembuhan. Ya, tentu syifa dengan dawa ini berbeda. Ya, kalau syifa ini artinya apa? Ya, kesembuhan yang pasti. Tetapi kalau dawa, ya, kalau cocok, maka apa? Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau obat itu tidak cocok, maka apa? Ya, obat itu tidak ya bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi syifa itu adalah apa? Sesuatu yang pasti kesembuhannya. Nah, maka dalam surat Al-Isra ayat 82 disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa. Ya, para ulama menjelaskan syifa di sini ya untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit kejiwaan. Nah, maka apa? Ya, obatnya adalah apa? Syifa. Termasuk juga untuk penyakit-penyakit yang sifatnya jasad, ya,
Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan ya, syifaul Quran ini mencakup untuk penyakit-penyakit hati ataupun juga untuk penyakit-penyakit badan atau fisik. Nah, kenapa? Karena ya manusia itu unsur kehidupannya ada dua. Kehidupan lahiriah ataupun badaniah dan kehidupan ya batiniah ataupun kehidupan qalbiyah ataupun juga apa? Ruhiyah. Di mana badan itu bisa menjadi sakit, ya demikian pula roh, jiwa, hati juga bisa menjadi apa? Sakit. Maka obatnya adalah di dalam Al-Quran. Maka salah satu hal yang ya disebut dengan meninggalkan Al-Quran atau hajrul Quran adalah tidak berobat ya atau tidak mencari kesembuhan di dalam apa? Al-Quran untuk penyakit-penyakitnya. Walaupun ini tidak menafikan ya apa yang sudah menjadi keumuman berkaitan dengan apa? Dengan kedokteran ataupun medis seperti itu. Tetapi ada yang lebih penting ya berkaitan dengan obat-obat ya penyakit hati ataupun juga jiwa, yaitu berkaitan dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir ya, bahwasannya Al-Qur'an itu fungsinya sebagai mizan. Mizan ini maknanya apa? Ya, timbangan. Yang dimaksud adalah apa? Sebagai ya timbangan untuk ya hukum-hukum ya yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Nah, maka disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian itu bersilang pendapat, ya, maka kembalikan itu kepada apa? Al-Qur'an, ya, kembalikan kepada Allah maknanya kepada Al-Qur'an, kembali kepada Rasul maknanya kembali kepada sunnah Nabi SAW. Maka Al-Quran itu akan menjadi pemutus dari perkara-perkara yang dipersilangkan ataupun ya perkara-perkara yang diperselisihkan ya di antara manusia. Nah, sehingga ketika setiap masalah-masalah yang di situ ada persilangan, ada perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran karena dia sebagai apa? Sebagai mizan, ya. Seperti itu. Nah, inilah 4 ya fungsi Al-Quran di dalam kehidupan yang sebetulnya masih banyak ya fungsi-fungsi yang lainnya, tapi karena keterbatasan waktu kita hanya menyebutkan ya 4 saja. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati. Nah, jadi ketika Al-Quran itu difungsikan ya dengan benar di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan kehidupan yang baik. Ya, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat ya An-Nahl ayat 97. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha ya fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Jadi barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik itu laki-laki ataupun wanita, dan dia adalah orang yang beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik di sini adalah kehidupan yang baik di dalam ya dunia, yaitu dengan diberikan ketenangan hati dan juga kelapangan ya jiwa. Maka itulah sumber kebahagiaan ya. Ketika hatinya itu tenang dengan Al-Quran, ketika jiwanya itu lapang dengan Al-Quran, bahkan seharusnya ya hati dan jiwa kita sebagai seorang Muslim itu tidak pernah kenyang dengan apa? Dengan Al-Quran. Sehingga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya lau tahurat ya qulubuna ma syabi'na minal Qur'an. Seandainya hati-hati kita ini bersih, maka ya hati-hati kita ini tidak akan pernah apa? Kenyang dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya. Sehingga para sahabat itu mereka ada yang ya menghatamkan Quran dalam 1 bulan, menghatamkan Quran dalam ya
satu minggu, bahkan ada yang menghatamkan Quran dalam satu hari, walaupun itu sesuatu yang dimakruhkan, ya. Jadi ini faidah saja. Jadi Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, hadirin dan hadirat. Jadi Al-Quran itu dibagi menjadi 30 juz. Ya, apa maknanya 30 juz itu? Ya, maknanya apa? Supaya kita membaca satu hari satu juz. Berarti kalau satu juz satu hari, 1 bulan kita hatam Quran. Gitu ya. Kemudian Al-Quran itu dibagi menjadi 60 hizab. Ya, 60 hizab. Ya, jadi kalau 1 bulan tidak mampu, maka apa? Ya, kita satu hari membaca 1 hizab. Ya, 1 hizab itu sama dengan setengah juz. Setengah juz itu sama dengan 5 lembar, ya, seperti itu. Ya, maka hizab ini adalah ya, bagian yang paling minimal. Ya, berarti 2 bulan kita harusnya sudah menghatamkan Al-Quran. Berarti kalau 2 bulan menghatamkan Quran, 1 tahun bisa ya, sekitar 6 kali hatam Quran, seperti itu. Ya, nah idealnya seperti itu. Jadi kenapa Al-Quran itu dibagi-bagi dengan ada juz, ada hizab. 1 hizab itu ada namanya 4 rubu. Ya, ada 1 rubu, 2 rubu, 3 rubu, 4. Nah, jadi 1 juz itu dibagi menjadi ya 4 rubu gitu ya, seperti itu. Upayanya apa? Jangan sampai Al-Quran itu tidak dibaca walaupun dalam kadar yang minimal. Sehingga ya sebaiknya kita memiliki hizab kita masing-masing. Bagian Al-Quran yang kita baca setiap hari, ya. Maka setiap orang punya hizabnya yang berbeda-beda. Oh, saya 1 hari 1 hizab, ya sudah. Berarti kalau 1 hizab itu dia membaca sekitar 5 lembar seperti itu. Oh, saya misalkan setengah hizab, berarti membaca 2,5 lembar, ya. Begitu seterusnya. Nah, sehingga dengan cara seperti ini, ya, mudah-mudahan fungsi-fungsi Al-Quran itu akan nampak di dalam kehidupan kita, sehingga ya kita menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan Al-Qur'an, ya. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Merah. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abu atas penyampaian materinya. Sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, kami himbau kepada para peserta untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk link presensi akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Baik, mari kita beranjak pada sesi tanya jawab. Karena terbatasnya waktu, maka dari panitia hanya akan membuka untuk 1 pertanyaan. Kepada para peserta, bila ada yang hendak bertanya, bisa menuliskan di kolom chat atau bisa membuka fitur mic. Baik, ada pertanyaan dari Sif Azizah Nur Hasanah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah syifa itu sebagai obat fisik atau obat non fisik? Syukron. Ya. Jadi syifa itu seperti yang tadi kita sudah jelaskan,
bahwasannya Quran itu obat untuk penyakit-penyakit di dalam hati, ya, dan juga penyakit-penyakit secara fisik, ya. Bukti sebagai obat atau kesembuhan untuk penyakit fisik adalah dalam hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika ia diutus oleh Nabi SAW, ya, untuk memimpin sebuah syariah kelompok kecil, ya, kemudian ia melewati satu kabilah di mana dia akan singgah dengan rombongannya, tetapi ya mereka itu dilarang. Ya, akhirnya mereka mencari tempat lain. Kemudian ada salah satu anggota dari kabilah itu mengatakan, ya, dan ketika itu ketua atau kepala kabilah sedang dalam keadaan sakit karena tersengat kalajengking. Kemudian orang itu mengatakan barangkali di antara mereka ada orang yang bisa mengobati. Ya, akhirnya dipanggil kembali. Ya, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mensyaratkan, ya, ketika itu agar ya mereka bisa singgah di tempat tersebut. Nah, kemudian ada orang yang ya memiliki kemampuan untuk meruqyah. Kemudian orang tersebut memberanikan diri untuk meruqyah, kemudian dia membacakan ya surat Al-Fatihah. Setelah itu dia ya mengumpulkan air ludah, kemudian air ludahnya ini ditempelkan pada tempat ya di mana ia tersengat kalajengking. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka kepala kabilah ini sembuh. Dan setelah itu dia memberikan upahnya yaitu dengan 100 ekor ya kambing. Nah, setelah itu ya tibalah mereka di kota Madinah dan mereka menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, ya, dari mana dia tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Ya. Nah, maka Nabi SAW pun meminta bagian daripada apa yang telah diberikan oleh kabilah tersebut kepada orang tersebut. Ya. Nah, maka salah satu nama daripada surat Al-Fatihah ini disebut dengan suratul ruqyah. Ya, surat untuk ya, mendoakan, menjampi-jampi, yang tujuannya dibacakan kepada orang yang sakit, baik itu sakit secara ya fisik ataupun non fisik, dengan harapan ya mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ternyata masih ada waktu kira-kira 10 menit dan di sini juga sudah ada pertanyaan satu lagi. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah kemuliaan Al-Quran yang disebutkan tadi bisa tetap didapat bila membaca Al-Quran melalui HP? Syukran atas jawabannya Ustadz. Melalui apa tadi? HP. Oh, HP. Iya. Nah, jadi membaca Al-Quran itu ada dengan membaca dari hafalannya, ada yang membaca dari mushaf, ya, seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah membaca melalui HP. Walaupun nanti para ulama itu berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, membaca dari hafalan atau membaca dari dari mushaf, seperti itu. Nah, sebagian ulama menyebutkan ya lebih utama untuk membaca dari mushaf. Ya, kenapa? Karena itu bisa menambah kehusyuan ya dengan membaca tersebut. Kemudian juga di situ ada fadilah atau keutamaan untuk ya melihat Al-Qur'an. Ya, karena nanti Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Yang namanya kalam itu terdiri dari dua unsur, yaitu huruf dan suara. Nah, maka suara yang dibacakan oleh seseorang ya maka adalah Al-Qur'an, karena yang dibaca adalah Al-Qur'an. Kemudian huruf yang dibaca adalah juga Al-Qur'an. Nah, sehingga sebagian ulama menyebutkan membaca dari mushaf itu ya lebih utama. Nah, tetapi pertanyaannya apakah sama membaca dari mushaf dengan dengan HP, ya, seperti itu, ya. Nah, tentu dalam hal ini
ya sama antara mushaf dengan apa? Dengan HP seperti itu. Nah, kenapa? Karena ketika HP itu dinyalakan, kemudian yang muncul adalah Quran atau tulisan Quran, maka dia sebagai apa? Ya mushaf seperti itu. Jadi mushaf itu tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Karena dahulu yang namanya apa? Quran itu ditulis di mana? Di lembaran kayak kulit atau di lembaran apa? Kulit pohon dan lain sebagainya. Ya, maka itu sebagai apa? Quran. Walaupun nanti mushaf itu maknanya apa? Ya, lembaran seperti itu. Nah, jadi itu tidak mengurangi ya daripada apa? Kemuliaan di dalam apa? Membaca apa? Al-Qur'an. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Karena waktu memang terbatas, maka kami cukupkan saja untuk pertanyaannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam bertanya. Nah, sebelum kita beranjak pada sesi selanjutnya, kami mohon kepada Ustadz Abu untuk memberikan closing statement sekaligus membacakan doa penutup di sesi motivasi ini. Gitu Ustadz. Ya. Bapak Ibu hadirin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan ya sebuah umat dengan Al-Quran ini, sekaligus Allah Subhanahu Wa Taala akan ya menghinakan ya umat ini dengan Al-Quran. Nah, kapan seseorang ini bisa mulia? Ketika dia ya memberikan hak-hak terhadap Al-Quran itu sendiri. Kapan ya seseorang atau umat ini menjadi hina dengan Al-Quran? Ketika dia apa? Ya meninggalkan Al-Quran tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai macam bentuk program, dan salah satunya adalah ya program LQA ini, ya mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu hadirin dan hadirat untuk tetap ya menjaga kemuliaan Al-Quran, dan kita juga menjadi orang-orang yang dimuliakan ketika kita berkaitan atau berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustadz Abu atas penjelasan, ceramah, dan pesan-pesannya untuk kita semua dan sekaligus doanya. Sebelum kita pungkasi kegiatan pada pagi hari ini, mari kita melakukan dokumentasi sejenak dan dimohon kepada para peserta untuk menyalakan fitur kameranya. Sekali lagi kami himbau kepada para peserta untuk dapat menyalakan fitur kameranya karena kita akan melaksanakan dokumentasi sejenak.
Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah menyalakan fiturnya. Mari kita dokumentasi dengan mengikuti hitungan saya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran para peserta dan panitia pada acara pagi hari ini. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas, mohon untuk dimaafkan atas salah-salah kata dan perbuatan. Kami panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.